salah satu cara bahwasanya oh ada cara model goblok ya gitu. Halo Pak, selamat Ya. pagi. Selamat pagi. Pak Ya. Siswo ya? Iya betul Bapak sekali. pemilik ini UD Tani ini Pak ya? Betul ya. Pak kita minta waktu untuk ngobrol-ngobrol dulu Pak. Bisa, Boleh, Pak, ya? bisa. Kemana nih ya. Pak enaknya kita? Terserah mau duduk-duduk atau mau jalan, terserah aja. Loh, Kita duduk aja Pak kalau ya, gitu. oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaulah muda. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan tamu spesial, penuh inspirasi. Ada Pak Siswo. Terima kasih loh Pak, kami sudah disambut pagi ini. Di tengah kesibukan Bapak, ini tadi saya lihatnya Bapak muter-muter, ngecek-ngecek gitu Pak ya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya sehat ya. Pak masuk ke sini, itu kayak langsung ada di tempat yang berbeda. Apa ya? Nuansa kebudayaan, keunikan, serba ada itu kental banget Pak ya. Ini emang konsepnya dibuat seperti ini atau gimana Pak? Waduh, ini pertanyaannya agak sulit ini. Oh agak sulit. Sulitnya kenapa sulit? Ya terus terang aja saya ini berangkat karena kita nggak ngerti bisnis. Itu satu ya, tidak tahu bisnis. Ya satu. Yang kedua, tetapi kita hanya berangkat karena senang. Jadi misalkan saya senang tanaman, saya senang barang unik, itu aja. Ya alhamdulillah. Ternyata dalam perjalanan waktu kok ada aja orang beli. Nah dari situ saya kembangkan. Ya saya tidak ngerti. Artinya apa? Ini tidak menggunakan konsep teori matematis. Wah nanti saya mengambil nanti untuk sekian, tidak ada. Itu sama sekali tidak ada. Artinya apa? Bukan kok kita itu mengabaikan itu, tidak. Tapi kebetulan bodoh jadi menggunakan cara itu, gitu loh ya. Cara yang bisa dilakukan. Jadi konsepnya ada cara yang bisa dilakukan melalui apa? Melalui senang tadi. Ya contohnya ya saya cerita aja dulu. Contohnya saya senang pertama sekali saya senang tanaman. Ya. Begitu tanaman, loh kenapa kok bisa? Ternyata apa? Orang nyari pupuk, nyari pot, nyari bunga. Setelah bunga kok nyari tanaman buah dan macam-macam kan? Dari situ, jadi bukan kok berarti saya tahu ngerti enggak? Yo karena senang tadi. Jadi bertambah gitu. Kira-kira gitu. Itu dari tahun berapa sih Pak? UD Tani ini Pak? 84 dimulai. 84. Iya. 84 itu ya seadanya karena Bapak menyukai sesuatu tadi Pak ya. Betul sekali. Seadanya. Jadi kalau orang masuk itu ya sudah seperti itu apa sebarang kalau apa namanya bisa masuk gitu ya seperti ini aja orang camping gitu. Ya seadanya. Gitu ya kira-kira. Seadanya tapi jadi luar biasa dan ya itu tadi masuk sini itu bawaannya pengen muter aja kan ngeliat ini ngeliat itu. Betul karena ya namanya konsepnya kita kan konsep apa ya, berangkat dari bagaimana sih orang bisa senang. Kalau kita konsepnya ilmu ekonomi ya, ini tetap penjualan cara untung ini. Saya nggak masuk itu kalau nggak masuk. Pokoknya saya jalani alhamdulillah. Saya bukan sekali lagi ya ini bukan satu-satunya cara, bukan satu metode termatakan, enggak. Salah satu cara bahwasanya oh ada cara model goblok ya, misalnya model gitu aja.
alhamdulillah kok bisa. Artinya apa? Kalau kita menggunakan cara tadi matematis untuk sekian, biasanya bisa, kalau saya ngambil ini saya untuk sekian, biasanya siap-siap untuk kecewa dan kecewa, kira-kira gitu. Jadi ya sudah, ya enjoy aja. Kita dapat bisanya apa? Sudah itu aja, beli itu nanti. Ya alhamdulillah. Nanti kan ada pertanyaan lagi ya, ada pertanyaan. Loh, kan dulu tanaman, kenapa bisa sampai alat rumah tangga? Itu kan pertanyaan. Tapi itu ntar dulu, kita simpan dulu. Oke, ya. Saya pengen tahu Pak, kenapa diberi nama UD Tani gitu? Lah karena saya senangnya ya masalah tani. Itu awalnya karena awalnya Pak ya, tanaman aja. Ya? Makanya orang masuk, oh kalau image orang UD Tani Terpadu, atau saya tulisin Padepokan Tani Terpadu ya. Kalau kemarin saya tulisin tersedia madu dan racun, pilih yang mana, kan gitu ya misalkan aja. Di sini intinya gini, saya senangnya waktu itu ya masalah sektor pertanian, sektor apa namanya, ya itu tadi. Ya sudah itu aja dimulai. Tapi begitu orang masuk ke situ, loh, mana tani terpadunya kok nggak ada, seakan-akan tertutup. Betul. Seakan tertutup. Tapi saya tidak akan mematikan apa namanya, kalau orang Jawa bilang loro lopone itu jangan dibuang. Itu kita berangkat dari susah-susah. Dari situ rezekinya Pak rezekinya. Jadi saya tidak akan buang. Nanti kita kasih nama yang keren gitu. Enggak, biarkan aja orang menilai. Sama satu lagi tuh depannya nggak berubah-berubah Pak dari dulu Pak. Nggak mau dibikin lebih modern gitu Pak. Saya tidak menggunakan itu. Kalau maunya sih ya bagus dan macam-macam ya. Tapi kita ya berlangsung kita aja alat dan ada. Tetapi harus ingat bahwasanya karakter itu istilahnya menguasai ini tindakan. Oh nanti gini. Oke, jadi karakter itu dipertahankan sampai sekarang. Dipertahankan. Dari tahun 84. Ya pertahankan sampai semua karakter sederhana. Karena apa? Karakter di sini kita menggunakan konsep ini. Pertama, bahwa kita memanfaatkan kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Dalam arti kata gitu. Misalkan kita bangun ini. Pertama, yang saya perhatikan adalah masa air. Jadi air hujan itu kita manfaatkan semuanya. Ini saya punya bak itu tak semua pakai air hujan. Satu, jadi kita tetap menggunakan yang sederhana. Satu, yang kedua, cahaya matahari. Nah ini cahaya matahari. Jadi nggak perlu penerangan lampu. Ya perlu, tetapi tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Dan ketiga, ventilasi udara. Udara saya gunakan sistem ya tinggi. Sistem yang penting kalau kita pendek, apalagi pendek sekali, wah ini konsep bukan apa alamnya, ini konsep AC ini. AC aku nggak kuat nanti aku ya gitu, nggak kuat saya gitu. Karena AC itu kan memerlukan apa namanya listrik terlalu banyak. Betul. Sehingga saya sudahlah biarin aja. Saya konsep tapi sederhana. Itu sebenarnya strategi ekonomi yang keren loh. Tidak, itu minimalisir biaya. Itu tidak tahu ya. Itu ada kebetulan atau mungkin hikmah yang baru itu temukan. Tapi yang jelas ya mengalir gitu saja. Mengalir. Sekali lagi karena kita bukan pendekatan pinter ya, tapi pendekatan ya udah. Sudahlah. Bagaimana kita memanfaatkan kearifan lokal, selalu itu berulang-ulang selalu sampai yang saya pegang ya lokal aja. Oke, ada berapa banyak Pak pekerjanya sekarang? Aduh ya sebagai yang cukup untuk inilah gitu aja. Puluhan nih Pak ya. Nggak ngerti aku. Iya Pak, tadi kalau Bapak bilang kalau orang ngelihatnya mikirnya cuman semua perlengkapan kebutuhan pertanian, tapi ternyata kan masuknya enggak gitu. Bahkan boleh dibilang toko serba ada. Itu memang karena ketika masuk ada yang nanya, oh butuh ini, kemudian akhirnya oke disediakan, atau Bapak melihat kebutuhan manusia secara normal tuh ya yang seperti ini gitu? Enggak.
Gimana? Enggak. Pak? Oh justru enggak ya? Enggak. Yang saya pegang itu yang saya senangin. Oh, oke. Contoh ya, nanti kembali tadi ya jawaban yang tadi, yang kenapa kok bisa bergeser kepada masalah alat rumah tangga. Begitu saya kan sering, memang saya dulu kan sering ke Jogja. Kebetulan Iya, anak betul. saya tuh kuliahnya tiga-tiganya di Jogja. Iya. Begitu kita ngeliatin cobek batu yang dari cobek yang dari glugu. Glugu itu apa ya? Batang kelapa. Mm-mm. Bagus-bagus, ulek-ulek bagus-bagus ya. Wah kok bagus ya, saya ambil saya bawa ke sini. Tidak seberapa lama, apa yang terjadi? Loh kok diambilin, dibeli. Dan senang orang-orang tuh senang. Akhirnya apa? Itu bertambah. Bukan hanya ini saja. Pokok yang saya pegang sampai bisa piring lidi misalkan. Ya sudah tampil terus. Jadi bukan berarti karena orang itu mau cari cobek yang indah, tapi karena lihat uniknya Oke. diambil gitu loh. Contoh misalkan irus apa ya kalau dalam bahasa Indonesia? Pak, Ya sutil. itu, tapi itu dari bukan, kalau jutil itu dari kayu gini ya, Ah, panjang. ah. Kalau irus dari tempurung kelapa yang ada ininya, Ya batoknya itu Pak ya. batoknya ada. Nah, itu seperti itu kan, orang kan tidak mencari, tapi begitu lihat, oh kok bagus ya, dibeli dia. Iya. Jadi sekali lagi ini bukan karena kepandaian dan bukan sekali lagi bukan karena senang. Ya kembali karena senang. Ini Bapak orangnya suka yang unik-unik gitu berarti yang Ya bukan kok unik yang bisa terjangkau. Oh, Unik yang oke. nggak terjangkau ya nggak mau beli ya. Unik nanti mahal ya mahal. Pak, tapi ini di sini selain yang Bapak bilang karena barang-barang yang Bapak suka gitu, memang konsepnya dengan harga yang terjangkau tadi ya. Nggak usah terlalu banyak deh untung, yang penting laku gitu atau gimana? bukan masa terjangkau ya, ada hal-hal unik. Mm-mm. Ya gini aja konsep begini, ada hal-hal unik yang kadang-kadang ini ada berapa item gitu ya. Ini item A misalkan, oh ini sebagai ATM, jadi pemasukan yang luar biasa banyaknya. Ini item B, oh ini hanya pelengkap penderita. Wah, C ini malah menderita terus ini. Ini penggembira saja gitu. Jadi bukan masalah bukan harus diturunkan, enggak. Ya sudah normal saja. Subsidi silang Pak ya? Betul, subsidi silang. Subsidi silang. Subsidi. Kalau enggak jalan. Ada yang memang hal yang apa namanya yang untung agak banyak, ada untuk yang betul-betul nggak untung ya banyak. Contoh ya barang yang kecil-kecil saja misalnya. Contohnya aja racun tikus. Iya. Justru yang untung itu yang gitu aja. Yang kecil-kecil aja yang kecil pupuk ya pot ya yang Lebih sering dicari orang Pak ya. supaya ya, kalau menggunakan apa namanya istilah kok keren subsidi ya enggak juga, ya sudah pokoknya mengalir gitu aja. Karena pendekatannya kita sekali lagi benar-benar pendekatan apa yang berubah itu. Pak, tapi Bapak konsep maksudnya teori seadanya. Kalau Bapak tadi bilang wes teori goblok-goblok aja deh gitu. Tapi setelah diceritakan, menurut saya itu teori yang bagus banget. Itu ya sudut pandangnya siapa. Oh, gitu. Nanti sudut pandangnya orang sains, nanti malah saya digoblok-goblokin. Kenapa nggak pakai pembukaan dan begitu bulan masuknya lah, ya malah digoblokin ya. Gimana ya? Digoblokin toh, makanya nggak usah. Pak, tapi sebenarnya punya jiwa bisnis nggak sih Pak? Nggak punya. Nggak punya. Latarnya apa Pak? Karyawan ya Pak ya sebelumnya ya? Gini ya, saya maaf juga mbah saya, bapak saya, adik-adik saya itu hampir birokrasi semuanya. Jadi kalau adik saya kesini itu malah bingung, lu kok aneh. Saya sini juga mengatakan aneh, saya juga nggak ngerti. Makanya saya hanya menyenangin, saya bilang menyenangin. Saya tidak tahu, tapi alhamdulillah ada aja rezeki. Alhamdulillah itu, saya juga nggak tahu.
Walaupun saya nggak pernah ngitung-ngitung dalam hati, yang penting saya bisa cukupin untuk membayar orang, untuk bayar materi, sudah. Ngapain dipikir panjang? Kan gitu ya, sederhana aja. Jadi kok tanya, wah nanti kalau gitu nanti banyak kecewa, sudah nggak usah. Nggak usah Pak ya. Nggak usah dipikir. Pokoknya Tapi yang jelas, bukan saya aja, setiap hidup umat. Kamu harus lakukan yang terbaik aja ya. Kalau masalah rezeki, masalah itu kan prerogatif yang di atas. Pak, kalau tadi sudah ngobrol panjang bahwa ini tuh berawal dari kesukaan. Cuman kan kadang-kadang kita nggak cepat Pak menyadari bahwa oh saya suka ini gitu, saya harus menjalankan ini gitu. Kadang-kadang kan nggak semudah itu Pak ya. Betul. Gimana menurut Bapak Pak? Gini, saya pernah ngamatin. Begitu saya masuk dalam satu kampung, Iya. wah itu jauh lama. Ada di pojok kampung itu ada orang piara kambing. Dalam perjalanan waktu tamat, kok makin bagus. Tapi setelah berapa puluh tahun, ya ini mendekati berapa 30 tahun, 35, loh kok sudah sedikit. Iya. Ternyata apa? Orang tuanya sudah meninggal dalam arti kata, yang teruskan anaknya, dia nggak tahu. Pertanyaannya begini yang perlu dicermatin. Ternyata dia bisa eksis. Iya. Itu ketika dia menggelutin dengan benar-benar dengan hati. Contoh ya, kalau apapun dengan hati, itu contohnya. Kalau saya menjadi petani itu misalkan dengan hitung-hitungan saya, kalau jam 8 baru berangkat kerja, nanti pulang jam 4 nggak jadi. Jadi petani itu betul-betul menghayati. Artinya apa? Kalau ada nanti ada katakan hama, ya malam-malam itu juga diamatin. Apa sih hama? Apa di sawah ada apa dan macam. Jadi dia tidak menghitung masalah waktu ini atau enggak. Tapi pada saat momen itu dia harus menghayatin betul dan harus tahu. Nah itu Mas. Jadi kalau hanya sekedar bekerja, saya rasa nggak akan masuk itu. Makanya dari situ orang bekerja itu kan tentunya menyenangin. Itu kalau sudah menyenangin, itu mau ada badai, mau ada ombak, mau ada apa, tetap tegar dia. Ya, nah, jadi dari situ itu bisa diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari membutuhkan apa? Tentunya tidak ada serta-merta wah saya enggak. Tentunya kita ada interaksi dengan manusia lain, interaksi dengan istilahnya disiplin ilmunya, interaksi dengan itu loh, ada istilahnya di situ ada hal apa yang bisa digali. Ya. Kan gitu ya. Jadi saya nggak ngerti saat bahasa ngomongnya itu, nggak ngerti saya. Tapi intinya gitu. Jadi bukan berarti terus saya harus atau pinter begitu. Ya belum tentu. Maka saya orang misalnya gini, saya kalau berjalan dengan orang katakan tadi ilmu kimia karena yang berjalan atau orang ilmu komunikasi berbeda perjalanannya dalam menanggapi dalam perjalanan itu. Mungkin orang geologi mungkin melihat wah iya batu ini kok di sini banyak sekali itu apa lah itu sudut pandangnya dari situ loh kejelian di dalam melihat bukan berarti ngotot saya sukanya ini enggak, jangan begitu karena yang kita jalani belum tentu sebenarnya yang kita sukai Pak ya, berarti intinya seperti itu ya. Iya, tinggal bagaimana jeli kita melihat. Iya, banyak teman-teman kumpulkan uang tuh begitu udah mau pensiun dia baru berusaha. Saya tidak mengatakan bahwasanya hampir rata katakan dulu banyak gagal, tidak begitu, bukan itu bahasanya. Pak, itu kalau berusaha ya, berusaha itu apapun usaha. Misalkan saya usaha 1 item, 2 item, 3 item, sempat misalkan 100 item pun bisa menjadi masalah. Jadi kendala itu menyertai. Makanya kalau ada di dalam kitab itu kan
beserta kesulitan itu ada kemudahan. 2 kali toh. Artinya apa? Kesulitan dulu baru kemudahan. Baru kemudahan. Ya. Jadi jangan khawatir. Kalau nggak mau sulit, gimana? Kira-kira gimana? Kira-kira ya? Iya, betul. Lah saya ke teman-teman bilang, Mas, kok mau susah-susah tinggal di luar, lah saya senang saja kok. Kenapa pusing? Loh, ini terjadi dan banyak komentar begitu. Banyak fasilitas bisa gunakan, kenapa kok? Tapi saya senang aja. Termasuk bisnis ini untung rugi nanti dulu deh, yang penting Bapak senang Pak ya. Saya mampu kan, kita soal lagi ya Bana. Tapi alhamdulillah saya diperjalankan untuk ini. Saya juga nggak ngerti, dalam arti kata alhamdulillah masih ada rezeki. Saya nggak tahu rezeki apa, tapi yang jelas saya bisa bayarnya cukup, bisa beli mati cukup gitu dah. Pokoknya cukup aja Pak ya. Ya. Jadi selama ini memang untung rugi dan perjalanan bisnis Ude Tani ini nggak pernah dihitung secara matematika dengan rigid Pak ya. Tidak ada. Betul, nanti malah pusing. Nanti malah pusing. Nanti ilmu pembukaan gini-gini. Nanti kalau ada kontainer datang, nanti dicek barangnya dan macam-macam. Nah, itu semua nanti membutuhkan tenaga terlalu banyak. Aku sampai gini, ya Allah, kalau gini nggak bisa kerja. Saya sudah ikhlaskan. Dan alhamdulillah, rekanan-rekanan kita itu ya bisa dipercaya. Artinya gini, kalau dia kelebihan uang, dia ngomong. Ini ada salah gitu, ya kita ngomong terbuka. Jadi dari situ, jadi alhamdulillah. Rezekinya ngalir akhirnya Pak ya. Alhamdulillah kok dimudahkan ya. Bukan berarti kita ngerti. Iya. Dimudahkan. Jadi kata-kata dimudahkan. Ini Pak, kalau saya lihat kan tadi sebelum masuk ke sini kan Bapak muter. Itu setiap hari dilakukan untuk ngecek item-item barang atau ngapain Pak sebenarnya Pak? Saya kadang-kadang merenung begini ya, maaf ya, merenung gini saya. Iya ya, saya tuh kok jalan keliling. Dulu kadang keliling kan antara kiri muter kini atau muter kini gitu. Aku mikir iya ya, kalau kita haji itu kan tawaf. Iya. Jadi artinya itu tawaf. Disuruh merenungkan tentang kehidupan. Dan saya juga sama, itu merenung apa yang kira-kira hari ini kita kerjakan. Oke. Ya bukan berarti ini enggak. Banyak alternatif hari ini yang harus saya lakukan. Wah, banyak alternatif ini. Mungkin saya keliling ini mungkin dalam satu hari bisa lebih dari 50. Iya Pak, bener Pak. Bener. Maka dari itu saya kadang berpikir nanti menemukan. Bukan kok ngecek barang saya. Muter enggak aja Pak ya. Orang nggak ngerti. Mungkin seperti dulu ada PKP yang udah nanti ambilkan orang arsitek 2 itu ada. Mungkin itu kan. Aku nggak bisa bayar aku arsiteknya model apa? Model yang ada. Nah, ini misalkan katakan ada seng bocor, ya sudah pakai aja. Nah, kenapa pusing? Nanti biar. Yang penting konsepnya tadi 3: air, udara, terus cahaya. Itu dulu konsepnya. Ya ini nggak ngerti konsep dari mana saya nggak ngerti. Tapi kok saya. Maka dulu konsep Belanda itu kalau rumah-rumah kan selalu tinggi. Plafonnya dan tinggi-tinggi. Kalau di rumah sakit itu kan selalu jendelanya gede karena kalau sekarang kan rumah sakit ber-AC semuanya. Tapi begitu ada COVID malah kebingungan. ini saya nggak meneruskan itu. Tapi intinya ini ada karunia. Ini ada karunia, jangan sia-siakan. Kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu. Aduh, ini ngobrol sama Pak Siswa jadi kayak terhipnotis. Tapi melihat sosok Bapak tuh saya teringat dengan Bob Sadino Pak. Rambutnya sama kan, konsep bisnisnya juga sama, berangkat dari tidak pakai ilmu-ilmu sains apalah, pokoknya bisnis lakukan yang terbaik, ikhlas, nanti feedbacknya juga kembalinya hal-hal yang baik ya Pak ya. Luar biasa sih. Sejauh ini Pak,
peran keluarga gimana Pak? Kan kalau nggak ada dukungan dari istri, anak, keluarga juga pasti nggak. Ya, saya Beres. kalau dari situ ya, kalau dari situ saya juga sebenarnya terima kasih kepada keluarga, terutama istri. Ya, ternyata apa? Doa istri, dorongan doa terutama itu luar biasa. Terus saja. Jadi saya juga akhirnya saya juga ikut-ikutan niru Ya. istri saya. Kan itu yang ngajarin. Kira-kira gitu ya. Jadi bukan karena kita, bukan. Satu, ini bukan karena kita, bukan sama sekali. Kita tidak ada. Istilah kalau orang bilang tidak ada kekuatan apapun yang ada pada diri kita kecuali pertolongan yang di atas ya. Itu kira-kira. Jadi artinya apa? Bahwasanya peran keluarga sangat dominan. Jadi nanti kalau ada misal suami istri benar-benar sejalan, benar-benar sejalan, betul. Terutama tentunya ya yang maaf bukan kok kita ngerti ya enggak, tapi ternyata ya itu yang saya tangkap, yang bisa saya Iya. tangkap. Oke. Bukan ngerti ya, sekali lagi bukan ngerti. Pak, ini yang terakhir mungkin Bapak boleh bagi pesan, bagi tips atau berbagi semangat untuk kaula muda di rumah, untuk semua yang nanti akan menyaksikan kita nih Pak. Untuk mereka-mereka yang ingin memulai usaha, ingin mengerjakan sesuatu dengan hasil yang baik. Ada sesuatu hal yang paling dominan dipikir ya, sangat dominan. Ke depan segala sesuatu apapun yang di depan itu penuh dengan ketidakpastian, itu pasti. Itu dulu berangkat. Ya. Jadi jangan wah akan begitu, nanti teori. Nah, hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Maka pandai-pandai dengan irama itu. Kan gitu ya kira. Yang kedua tadi sudah disampaikan tadi. Kamu lakukan dengan hatimu. 3, jangan coba-coba wilayah Allah itu, jangan masukin. Rezeki itu wilayah enggak kamu bisa paksa. Ini hanya semata-mata ya, saya nggak ngerti juga ya. Iya. Jadi jangan bisa dipaksa itu. Ya makanya ada orang bilang gini ya, maaf ini saya kan. Ada suatu saat seseorang itu mencari rezeki saja ya. Kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki. Bahkan otak diperas saja nggak keluar-keluar. Ya. Tapi harus yakinin kalau Allah berkehendak apapun jadi. Jadi begitu pada saat tertentu, momen tertentu. Tapi harus ada proses ya. Apapun harus ada proses. Pada momen tertentu kamu dikejar harta. Walaupun kamu masuk di kolong manapun, dikejar kamu. Nah ini kira-kira yakin dulu. Tapi kalau nggak yakin, semuanya ragu dan ya habis ya hasilnya ragu. Hasilnya juga akan ragu-ragu. Ya, yakin dulu ya. Ya, tapi keyakinan bukan asal yakin dalam arti yakin tanpa otak. Ya, maaf ya saya sekali lagi ini juga belum tentu benar, sekali lagi ya. Maaf sekali lagi belum tentu benar, sekali lagi. Ini kan hanya aja. Apa yang saya rasakan aja, sekali lagi ini belum tentu benar. Tapi sudut pandang orang kan banyak. Ya. Kesuksesan itu dalam teori manajemen ekonomi bisa gini, khususnya dalam teori ekonomi makro begini, dalam teori ekonomi kan macam-macam kan. Ya. Lah kita nggak ngerti kan, orang goblok. Artinya apa? Secara umum metode yang kita gunakan yaitu umum. Yang jelas apapun yang jelas itu penuh di depan, penuh dengan ketidakpastian, itu pasti. Nah udah itu kira-kira. Wah, luar biasa. Luar biasa, ngobrol panjang kita jadi nggak kerasa sama Pak Siso. Saya hampir kehabisan kata-kata untuk untuk mengapresiasi apa yang sudah Bapak sampaikan. Yang pasti mudah-mudahan Bapak bisa tetap menjadi sosok inspirasi, paling tidak untuk orang-orang sekitar, untuk keluarga, untuk
keluarga besar UD Tani. Terus sukses juga Pak buat UD Tani. Amin, amin. Untuk kaula muda yang ada di rumah, hari ini kita belajar dari Pak Siswo bahwa berbuat sesuatu itu paling tidak harus ikhlas, kemudian lakukan yang terbaik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Dan kalimat dengan hati ya, lakukan dengan hati juga. Yang luar biasa dan buat saya juga akhirnya hari ini berpikir untuk belajar terus menjadi pribadi yang lebih baik adalah hidup itu penuh dengan ketidakpastian yang pasti. Oke, terima kasih Pak Siswo sudah memberikan waktu hari ini. Kita juga tadi disuguhkan makanan yang luar biasa buatan ibu. Tahu oplos namanya. Tahu gimbal. Tahu gimbal. Iya, tahu gimbal. Oke, terima kasih. Saya Kartika Anwar bersama teman-teman di balik layar hari ini. Sekali lagi Pak Siswo, terima kasih banyak. Sukses selalu untuk UD Tani. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kita muda.